keselamatan pasien pertama. Dokter mengidentifikasi pasien dengan menyesuaikan nama dan tanggal lahir. Selamat siang, Pak. Perkenalkan, saya Dr. Ahmad. Mohon izin ya, saya ingin memeriksa Bapak. Ya dok, Sebelumnya boleh disebutkan namanya, Pak? nama saya Ibnu Hidayat dokter. Baik, Pak. Tanggal lahirnya boleh disebutkan? Tanggal 7 Oktober 1991. Baik, Pak. Kemudian, dokter melakukan pemeriksaan. Sasaran keselamatan pasien kedua. Dokter melakukan komunikasi efektif dengan menggunakan metode TBAK, tulis, baca, dan konfirmasi. Setelah menerima pasien baru, residen melaporkan kondisi pasien kepada DPJP. Residen kemudian melaporkan hasil pemeriksaan pasien baru secara detail kepada DPJP dan rencana terapi yang ingin diberikan. Dokter, pasien akan kami lakukan fungsi pleura di toraks kanan dengan anestesi lokal di sela iga 5 linea aksilaris posterior kanan. Akan diperiksakan analisis, BTA, dan sitologi cairan pleura. Apakah dokter setuju? Kemudian, DPJP memberikan instruksi tambahan secara lisan melalui telepon. Ya, silakan dok. Baik, dokter. Saya tulis di rekam medis ya, dok. Residen mengulang kembali instruksi yang disampaikan oleh DPJP. Sasaran keselamatan pasien ketiga. IPSG 3 bertujuan untuk meningkatkan keamanan penggunaan obat yang membutuhkan perhatian. LASA atau Look-alike Sound-alike adalah obat-obatan yang memiliki nama, rupa, dan ucapan yang mirip dan perlu diwaspadai agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan obat oleh apoteker. Sedangkan obat high alert merupakan obat yang harus diwaspadai karena sering menyebabkan terjadinya kesalahan serius dan dampak yang tidak diinginkan dari obat. Pelabelan obat dengan stiker LASA dan high alert dapat memudahkan dan meminimalisir kesalahan dalam pengambilan obat, sehingga tidak menyebabkan insiden keselamatan pasien. Sasaran keselamatan pasien keempat. IPSG 4 bertujuan untuk meningkatkan ketepatan lokasi, ketepatan prosedur, dan ketepatan pasien operasi. Selamat pagi, Pak. Saya dengan Dr. Ahmad. Dengan Bapak siapa? Dengan Ibnu Hidayat dokter. Baik, Pak Ibnu Hidayat. Untuk tanggal lahirnya bisa disebutkan? Tanggal 7 Oktober 1991. Saya pastikan kembali ya, Pak. Selanjutnya kita akan melakukan tindakan fungsi pleura ya, Pak, yaitu mengambil cairan dari rongga paru Bapak. Silakan dok. Bapak, setelah pemeriksaan USG, terlihat ada cairan di selaput paru kanan Bapak. Mohon izin bajunya dibantu suster diangkat untuk saya jelaskan ya, Bapak. Ya dok, silakan. Jadi, saya beri tanda silang dengan spidol untuk tindakan fungsi pleura di sini. Ini untuk mengeluarkan cairan tersebut dari selaput paru kanan Bapak agar Bapak tidak terlalu sesak. Bapak bersedia? Ya dok. Permisi ya, Pak. Sasaran keselamatan pasien kelima. IPSG 5 bertujuan untuk mengurangi resiko infeksi terkait pelayanan kesehatan. Langkah pertama, ratakan sabun lalu mencuci kedua telapak tangan. Langkah kedua, mencuci punggung telapak tangan.
Langkah ketiga, gosok kedua telapak dan sela-sela jari kedua tangan. Langkah keempat, gosok punggung jari kedua tangan dengan posisi tangan saling mengunci. Langkah kelima, gosok ibu jari kiri lalu diputar dalam genggaman tangan kanan. Lakukan kembali cara yang sama untuk tangan kiri. Langkah keenam, usap ujung kuku tangan kanan dengan diputar di telapak tangan kiri. Lalu lakukan juga pada tangan kiri, kemudian bilas. Sasaran keselamatan pasien ke-6. IPSG 6 bertujuan untuk mengurangi risiko pasien cedera karena terjatuh. Permisi Pak, saya dengan perawat Siti. Boleh disebutkan nama Bapak siapa? Ibnu Hidayat, Tanggal lahirnya berapa Pak? 7 Oktober 1991. Pak, karena Bapak rawan jatuh, Bapak akan saya pasangkan klip rawan jatuh ya. Kemudian, perawat memasangkan gelang kuning di pergelangan tangan pasien yang menunjukkan pasien memiliki risiko jatuh.